Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Resa Dirga Mahendra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana dengan NIM 19055311153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fusion welding proses, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah material dan proses. Oke, langsung saja ke materi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai electron beam welding, di mana electron beam welding ini merupakan pengelasan yang dilakukan dengan tegangan yang sangat tinggi. Pengelasan berkas elektron atau EBW, panas dihasilkan oleh elektron berkas sempit berkecepatan tinggi oleh energi kinetik. Elektron diubah menjadi panas saat mereka menumbuk benda kerja. Proses EBW memiliki kemampuan untuk membuat lasan berkualitas tinggi dengan sisi yang hampir sejajar dalam dan sempit dan memiliki zona kecil yang terkena panas. Ukuran las yang dibuat oleh EBW jauh lebih kecil dibandingkan dengan las yang dibuat dengan proses konvensional. Kemudian aplikasi yang umum termasuk pengelasan komponen pesawat terbang, rudal, nuklir, dan elektronik, serta roda gigi dan poros untuk industri otomotif. Seperti yang dapat dilihat pada gambar sudah saya cantumkan, itu merupakan salah satu contoh alat dari electron beam welding. Selanjutnya ini merupakan contoh video dari electron beam welding, di mana di sini terdapat human machine interface dan vacuum chamber. Vacuum chamber ini berguna untuk melindungi dari partikel-partikel udara luar. Nah, kemudian alat electron beam welding ini akan masuk ke dalam vacuum chamber. Setelah itu partikel di dalam vacuum chamber akan dikeluarkan sehingga udara tidak terdapat di dalam vacuum chamber. Nah, di sini terdapat katode, bias, anode. Yang fungsi anode adalah kutub positif tepat di depan pistol elektron. Fungsi utamanya adalah untuk menarik muatan negatif. Nah, kemudian elektron ditembakkan ke bagian spesimen, kemudian akan terjadi pengelasan. Pada video yang dapat dilihat, di mana di sana terjadi pelelehan logam sehingga nantinya benda kerja akan menyatu. Oke, selanjutnya yaitu laser beam welding. Laser beam welding adalah proses pengelasan di mana penggabungan diperoleh dari energi yang terkonsentrasi. Sorotan cahaya sederap difokuskan pada sambungan benda kerja. Kelebihan laser beam welding antara lain yaitu tidak memerlukan ruang hampa udara, tidak memancarkan X-ray, dan dapat difokuskan serta diarahkan dengan lensa optik dan cermin.
Kemudian untuk contoh dari laser welding mesin itu sendiri yaitu yang pertama Sysma LM manual welding laser, di mana mesin las ini merupakan pengelasan presisi tinggi yang dirancang untuk sektor pertukangan skala besar maupun kecil. Selanjutnya yaitu Sysma SWB laser welding, adalah mesin pengelasan untuk material karbon steel, HSLA steel, stainless steel, aluminium, dan titanium. Dan yang ketiga yaitu Sysma SWA manual welding laser. Jenis mesin laser welding ini bekerja dengan memanfaatkan sinar laser fiber ytterbium yang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 1064 dan diameter 10 kali lebih kecil dibandingkan laser marking CO2, serta menghasilkan akurasi tertinggi tanpa perlu perawatan rutin. Dan yang keempat, Sysma LMD Open Manual Welding Laser. Las laser welding ini dirancang untuk mengelas benda kerja lebih cepat secara presisi. Sistem pengelasan presisi tinggi memberikan kemudahan penggunaan dengan desain yang lembut dan menarik. Selanjutnya ini adalah contoh video dari laser beam welding. This energy of light photon is absorbed by the atoms of ruby crystal and electrons get excited. Dapat dilihat di sana terdapat power supply, kapasitor, reflecting mirror, flash lamp, partial reflecting mirror, ruby crystal, lensa, weld area, metal workpiece atau benda kerja. Kemudian nanti laser akan diarahkan ke bawah menuju lensa. Nah, kemudian dari lensa cahaya laser akan langsung menuju ke benda kerja, sehingga nantinya akan melelehkan benda kerja dan terjadi penyambungan antara logam-logam yang akan disambung. Nah, di sini terdapat bantuan dari CAM yaitu Computer Aided Manufacturing. Di sana operator akan melakukan pengaturan atau pengontrolan suhu sehingga nanti benda kerja dapat meleleh dan menyatu dengan maksimal. Nah, ini merupakan mesin dari laser beam welding. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu cutting. Selain dipotong dengan cara mekanis, material dapat dipotong menjadi berbagai kontur dengan menggunakan sumber panas yang meleleh dan menghilangkan zona sempit pada benda kerja. Seperti contoh pada gambar yang dapat dilihat, yaitu oxyfuel gas cutting. Nah, oxyfuel gas cutting ini sistem kerjanya hampir mirip dengan oxyfuel gas welding, di mana nantinya akan dilakukan pemotongan dengan suhu bertegangan tinggi sehingga benda kerja dapat dipotong. Selanjutnya cutting yang kedua yaitu arch cutting, di mana arch cutting ini hampir mirip juga dengan arch welding. Dia menggunakan pemotongan busur karbon udara, di mana elektroda karbon digunakan dan logam cair diterbangkan oleh jet udara berkecepatan tinggi. Selanjutnya pemotongan busur plasma, yaitu menghasilkan suhu tertinggi. Ini digunakan untuk pemotongan cepat plat baja non ferrous dan stainless. Dan yang terakhir yaitu
sinar elektron dan laser. Sinar elektron dan laser juga digunakan untuk memotong berbagai macam logam dengan sangat akurat. Selanjutnya yaitu salah satu contoh video cutting yang menggunakan opsi full toss, di mana di sini akan dilakukan pemotongan dengan cara menunjukkan api bertegangan tinggi yang nantinya akan memotong benda kerja atau logam. Kemudian operator akan mengatur keluaran dari api tersebut. Selanjutnya yaitu the weld joint quality and testing. Solidifikasi logam las. Proses solidifikasi mirip dengan yang terjadi pada pengecoran dan dimulai dengan pembentukan butiran kolumnar atau dendritik. Kualitas las di kontinuitas pengelasan juga dapat disebabkan oleh penerapan teknologi pengelasan yang tidak memadai atau ceroboh atau dengan pelatihan operator yang buruk. Diskontinuitas utama yang mempengaruhi kualitas dijelaskan di sini. Untuk pengujian las, seperti dalam semua proses pembuatan, kualitas sambungan las ditetapkan dengan pengujian beberapa tes standar dan prosedur tes telah ditetapkan. Untuk kemampuan las logam biasanya didefinisikan sebagai kapasitasnya untuk bilas ke dalam struktur tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu dan akan memenuhi persyaratan layanan secara memuaskan. Kemudian selanjutnya yaitu joint design and process selection. Nah, di sini saya lampirkan gambar yang merupakan contoh sambungan las. Yang pertama yaitu ada single square groove weld, kemudian single V groove weld, kemudian yang C double V groove weld. Nah, dari ketiga ini dapat dilihat yaitu bentuk-bentuk dari pengelasan pada benda kerja. Selanjutnya ada single V groove weld, kemudian ada single flare bevel groove weld, dan selanjutnya single flare V groove weld, dan kemudian double flare bevel groove weld dan double flare V groove weld. Selanjutnya boot joint, dan kemudian terdapat sambungan las corner joint, T joint, lap joint, and edge joint, dimana ini merupakan sambungan las pada ujung benda kerja. Selanjutnya ada beberapa pedoman untuk pengelasan, dapat dilihat pada gambar. Untuk gambar A, pengelasan yang baik dilakukan dengan menentukan tekanan dari benda kerja, sehingga lebih baik pengelasan dilakukan pada arah tekanan dari benda kerja. Selanjutnya pada gambar B dapat dilihat pengelasan yang sebaiknya dilakukan. Kemudian pada gambar C, pengelasan sebaiknya dilakukan dengan sudut 90 derajat atau bisa dikatakan antar benda kerja harus rata. Kemudian pada gambar D, pengelasan diusahakan jangan sampai hanya tersambung ujungnya saja, harus dilakukan secara rata. Kemudian pada gambar E dan F dapat dilihat pedoman pengelasan yang seharusnya dilakukan. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai fusion welding process. Jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
See you for the next video.